Nega Podcast. SMK Bisa. SMK Bisa. DKV animasi kreatif, keren dan inovatif. Oke, ayo. Sekali lagi. DKV dan animasi kreatif, keren dan inovatif. Oke. Ayo, monggo diulang lagi. Kita harus bisa. siap. Oke, DKV animasi Kreatif, keren dan inovatif. Apa? DKV animasi kreatif, keren dan inovatif. Yeay. Saya jadi terngiang-ngiang kemarin kunjungan industri Bapak Ibu. Iya. Oke. Jadi ini kali ini ya yang datang ini adalah Bu Evi. Beliau selaku kepanitiaan di kunjungan industri. Beliau selaku dari staf humas dan Bapak kita Pak Edwan, Halo. kepala program dari jurusan animasi. Kita berbincang sedikit nih Bapak Ibu ya. Oke. Ngobrol santai aja, sudah ada minumnya. Saya beli minum, monggo silakan. Ini produknya dari Boga. Namanya adalah lemon kuas. Lemon. Boleh saya coba ya, Min, ya? Monggo, harus dicoba. Segar. Harus ada ahnya. Ya. Harus ada ahnya. Seger. Segar Ibu. Seger, enak mungkin, enak sekali. Kapan-kapan di order ya di UPC Boga, kontaknya di bawah ini. Oke. Ini kita ini kan masih hangat-hangatnya masalah kunjungan industri nih kan. Iya. Pekan lalu saya sudah berbincang dengan ketua komite kita masalah kunjungan industri. Nah, sekarang saya akan mencoba mencari tahu bagaimana sih kunjungan industri itu kepada Bapak Ibu sekalian. Kunjungan, kalau boleh tahu nih dari Pak Edward sendiri ya, dari kepala program, apa sih tujuan utama dari kunjungan industri sendiri? Oke. Kalau tujuan utamanya yang pasti memberikan edukasi untuk anak-anak. Bagaimana di dunia industri, terus kedisiplinannya seperti apa, ini kebiasaan yang di industri itu seperti apa. Terus juga ini Bu, masalah tentang apa yang biasanya dikerjakan di industri. Kita harus menyamakan ini, karena kalau tidak, takutnya anak-anak kita ini tertinggal. Karena di dunia ini, Ternyata kok ini ya, apalagi di dunia animasi Bu, ditinggal tidur saja perkembangannya sudah luar biasa. Oh iya, bagaimana itu memang sekarang lagi Ya, lagi hype-nya Iya. seperti itu. Memberikan wawasan ke anak-anak di dunia industri itu bagaimana cara bekerja, cara berkomunikasi, terus ada lagi apa ya, istilahnya kayak membiasakan diri di lingkungan bekerjanya. Iya. Jadi kita menunjukkan kepada anak-anak, ini loh anak-anak, kalau kamu di industri nanti cara kerjanya seperti ini, kamu harus datang jam sekian, Ya, kamu benar. harus berpakaian seperti ini, Disiplinnya, gitu. kerjamu seperti ini, gitu ya. Jadi tujuannya memang memperkenalkan industri secara real kepada siswa. Ya. Itu pun ada anak-anak yang kaget, shock. Iya kan? Wah, ada deadline-nya Pak? Iya ada. Menggambar cuma 2 jam, 3 jam. Iya. Biasanya kan kita ngasih tugas Oh iya, seminggu gambar. Iya. seminggu gitu, kasih sekarang, minggu depan dicek gitu kan, atau dikumpulkan. Itu enggak, ditunggu hari itu real time dan harus ada. Wah, saya juga wah, gimana anak-anak? Waduh Pak, saya harus belajar lagi. Nah, ini membangkitkan motivasi. Kalau kamu pengen setara dengan industri, ya harus belajar lagi, harus lebih giat lagi, memberikan gambarannya. Dari Bu Evi sendiri selaku staf humas nih, kemarin waktu kunjungan industri yang pertama kali kita menuju kemana? Dari jurusan apa, kita kemana, dan boleh ceritakan sedikit pengalaman jenengan di sana itu seperti apa? Kan Bu Evi ini kan selaku guru normatif adaptif nih, jadi tidak terlalu berkecimpung di dunia produktif, tapi pengalaman jenengan coba diceritakan. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu Dini sudah mengundang saya untuk dijadikan telah dijadikan tamu di podcastnya Yang luar biasa. podcastnya ini. Saya mewakili staf humas, mungkin ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya yang ya memang baru tahun ini saya terlibat dalam kegiatan kunjungan industri ini.
mungkin kesannya yang pertama ya ternyata menyenangkan menurut saya. Kemarin kita sempat mengadakan kunjungan ke Jawa Pos ya Bu Dini? Iya. Ke Jawa Pos Media sama Jawa Pos TV. Jawa Pos TV. Nah, ya. Dilaksanakan pada hari Kamis kemarin tanggal 12 September ya 2024. Dari jurusan mana Ibu yang berkunjung sana? Kemarin agenda kita yang pertama yaitu dari jurusan DKV sama animasi. Ceritakan sedikit dong keseruan di sana, dengan bagaimana? Kalau saya secara pribadi, saya memang ini adalah pengalaman pertama ya. Saya belum pernah juga Pak Edwas mengunjungi stasiun atau apa ya, stasiun TV sama Studio TV ya. ya studio TV sama redaksi koran ya. Nah, kantor redaksi koran. Jadi saya sangat senang terus tertarik. Oh ternyata begini, menyenangkan. Apalagi kemarin kita diperlihatkan cara pembuatan berita secara live ya. Yeah. Nah, jadi itu merupakan pengalaman yang berharga buat saya, paling buat anak-anak juga pastinya, karena mereka juga saya yakin itu adalah pengalaman pertama mereka menyaksikan secara live siaran langsung sebuah acara berita. Iya, saya kan hanya lihat di layar TV ya. Betul. Nah, sekarang melihat secara langsung kamera koyo opo ya, lightingnya kayak gimana dan bagaimana presenternya. Ternyata cantik Bu Dini. Iya, cantik ya. Nah, kita harus sering-sering ke sana, Bu. Biar tahu itu boleh. seperti apa. Saya yang lihat itu kameramennya. Kasihan ya, sendirian ternyata. Iya, Sendiri. sendiri. Iya. Tapi kita tuh bergrup ya, Pak. Iya. Karena sendiri. Terus masuk ke ruang kontrol banyak orang, puluhan. Di belakang. Jadi di belakang itu wakeh wong. Jadi banyak kontrol yang memang harus mereka lakukan gitu ya. Oke. Next ini. Sebelum ke Jawa Pos ini kan kita pasti perlu ada persiapan kan ya Bu Evi dan Pak Edward. Kalau dari Humas sendiri apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita mendatangi industri tersebut? Ya Bu Dini, yang pertama kami dari Humas itu adalah mempersiapkan atau menghubungi tempat-tempat rujukannya untuk mengajukan proposal tentang kegiatan kunjungan industri ini. Dan itu tidak selalu mulus Bu Dini. Ada yang maksudnya bukan ditolak sih namanya, mereka tidak tidak menerima kunjungan. Nah, ada seperti beberapa itu. yang begitu ya. Ya, ada beberapa yang seperti itu ya, kita hargai ya, memang itu kan hak mereka. Mungkin tapi bukan karena tidak beralasan sih, karena mungkin di sana kayak kemarin itu ada yang sedang direhab atau lebih karena anak-anak itu jumlahnya banyak, takutnya itu mengganggu sama merepotkan di sana. Gitu. Jadi tempatnya tidak memungkinkan untuk dikunjungi banyak siswa. Begitu, karena ya jangan tahu Nega muridnya banyak sekali. Ya betul, betul. Kalau dari jurusan sendiri Pak Edward, bagaimana persiapan apa sih yang harus jenengan persiapkan untuk melakukan kunjungan industri? Kalau persiapan khusus sih sebenarnya nggak ada Bu, tapi banyak persiapan umum saja, seperti kayak kesehatannya anak-anak, terus persiapan obat-obatan pribadi, itu terus sama saya suruh browsing dulu apa yang mau dikunjungi, itu suruh browsing dulu biar mereka penasaran dan bertanya di sana. Nah itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk industrinya. Biar mereka sudah memiliki gambaran-gambaran dari rumah dulu untuk disampaikan ke sana. Ngomong masalah industri ini kita sudah bilang Judika ini kita bikin jadwal dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih ya, siapa sih yang memilih aku ini cocok, jurusan ini cocoknya Judika ini nih, jurusan ini cocoknya Judika ini. Kalau boleh tahu itu siapa dan siapa yang memilih dan bagaimana cara memilihnya, memfilter Judika itu bagaimana caranya? Kalau boleh tahu, siapa dulu? Monggo. Boleh Bu Evi dulu, boleh Pak Edward dulu. Kalau dari jurusan kita mungkin hanya mengajukan mengajukan. Jadi Mungkin ada pengajuan ya dari jurusan sendiri. 1, 2, 3 mungkin yang disetujui yang mana, dan kita juga pihak dari Humas yang menentukan ke sini. Biasanya kayak gitu ada berapa jurusan Bu Evi yang diajukan dari jurusan itu, kemudian dari Humas kan masih hanya di filter 1 jurusan terbaik nih. Biasanya ada berapa Judika yang diajukan per jurusan itu biasanya? Ya memang dari Humas kita
memberikan saran kepada kaprok-kaprok itu supaya mengajukan lebih dari satu. Jadi untuk antisipasi kalau yang satu misalnya tidak berkenan atau tidak bisa, nah itu ada opsi kedua. Jadi nanti kita semua kita datangi, maksudnya kita ajukan proposal semua, tetapi kita kan belum tahu maksudnya mana yang akan menerima kunjungan kita. Ya seperti itu. Setelah diterima semua baru kita pilih yang terbaik yang Nah, cocok seperti itu. Untuk memilih kecocokan, oh ini loh cocok untuk anak-anak Dujika ini tuh kayak gimana? Nah, biasanya humas bertanya apa nih? Gimana Pak? Ini cocok apa enggak? Nah, kalau sudah ada konfirmasi baru. Maksudnya gini, apakah dari kaprok itu konfirmasi dulu, mencari tahu Dujika itu seperti iya. apa atau bagaimana? Ya, kita cari tahu dulu baru Sebelumnya Ya. cocok nggak sih ini untuk anak-anak yang sudah belajar di SMA kita, kemudian kita arahkan ke sana Ya, gitu. nah kita cari tahu dulu untuk yang Dudika 1, 2, dan 3. Setelah itu kita ajukan tiga-tiganya. Setelah di ACC mungkin 1 ya Bu, baru kita konfirmasi dengan Mas Pak ini cocok dan jumlah sih Bu yang banyak ya, yang banyak kan kita banyak. Kadang ada Dudika yang memang tempatnya itu tidak mencukupi untuk jumlah banyak. Itu juga yang harus dipikirkan sama Iya Mas. sih, harus cukup nggak ini kayak Iya. gitu. Apalagi transportasinya Ya, dan jaraknya juga. Intinya kita tetap Ya, kolaborasi. bersinergi, Ya, Bu. kolaborasi. Kalau nggak gitu, nggak bisa. Ini kita masih membahas tentang kunjungan industri yang awal ya, yang paling awal ini Iya. adalah JKV dan animasi nih. Menurut dari panjenengan berdua yang kemarin sudah mengikuti acara kunjungan industrinya JKV animasi ke Jawa Pos, menurut panjenengan apakah si Jawa Pos ini sangat relevan atau sudah cocok untuk jurusan JKV animasi itu sendiri? Dari Kalau pengalaman. dari jurusan cocok Ibu, karena kemarin sempat kita tanya-tanya dengan pimpinan redaksinya juga kan, ada produser produksinya juga, ada di stasiun TV. Anak-anak grafis itu dibutuhkan sekali ternyata. Sangat dibutuhkan. Ya memang jumlahnya memang tidak banyak, cuman harus memenuhi spesifikasinya dari mereka. Kalau ada 5, 4 gitu, karena dituntutnya harus cepat. Terus yang kedua ada animasinya juga sama dibutuhkan juga. Untuk kemarin sih yang di spill sedikit itu kan ketemu sama animatornya Jawa Pos. ya, itu membutuhkan untuk reka adegan. Kalau ada kejadian itu juga dituntut harus cepat. Harus seperti Ya. karena deadline kan ya, karena deadline. Sangat pas. Siapa sih Iya. jurusan JKV dan animasi memang cocok dengan judikan tersebut. Iya. Kalau dari PV sendiri, apa sih kalau dari kehumasan melihat nih untuk kegiatan kunjungan industri ini kira-kira manfaatnya apa sih untuk anak-anak industri ini? Ini nggak bisa dibahas sedikit tentang itu. Ya, menurut kami memang ini sangat berguna dan bermanfaat untuk menyiapkan lulusan kita ya, lulusan dari SMK Negeri Gedangan yang siap kerja. Jadi mereka sudah mengetahui seperti apa yang dikatakan Pak Edward tadi, dunia kerja itu bagaimana, nah, seperti itu. Dan itu kita sesuaikan dengan jurusan mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Itu kan manfaatnya kan. Nanti Iya. kalau itu kegiatan tersebut memiliki manfaat, pasti akan ada pengaruhnya terhadap anak-anak kan Iya. dari semua kita. Nah, menurut jenengan nih berdua, apakah kunjungan itu sendiri sangat berpengaruh terhadap bagaimana kunjungan itu sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka selepas mereka bekerja di sini? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya untuk kegiatan kunjungan industri ini? Kalau dari pengaruh untuk anak-anak ya. Ya, jadi gini, anak-anak ini kan jurusannya DKV dan animasi nih, Ya, belajar di SMA kita. Kemudian mereka kita ajak ke industri nih. Pengaruh terbesarnya apa sih kalau mereka sudah datang ke industri setelah mereka lulus ini? Pengaruh terbesar dari mereka yang mereka pikirkan di otak mereka itu seperti apa? Ini gambarannya Bu. Ini sama, saya dulu juga anak SMK kan. Iya, kita juga kunjungan industri. Bu Evi dulu? Oh maaf saya nggak tahu, saya soalnya SMA. Berarti itu benar-benar pengalaman pertama Ya, benar-benar pertama dan biasa penyenangan. Jadi kalau habis kunjungan industri itu pasti yang terbayang adalah aku pingin kayak Mbak itu, pingin kayak Mas. pengen jadi mbak itu. Iya. Nah, iya. Pingin jadi kayak Pak itu. Bener. Munculkan role model yang luar biasa itu. Jadi kita seakan-akan jadi menanamkan ke anak-anak Iya.
iki loh nanti bayanganmu nanti kalau kamu lulus dari ini kamu akan jadi orang-orang yang seperti ini. Nah, tugas kita adalah membimbing mereka untuk Nah, jadi apa yang mereka mau. seperti cita-cita jadi dokter, jadi apa itu cerita Ya mungkin bergeser apa? jangan bergeser. Cita-citanya mungkin tetap gitu. Iya, iya. Cuman ini kan di industri yang mereka geluti sekarang ya. Kalau goalsnya pengen seperti itu, kamu harus belajar ini loh. Nah, kita yang ngasih, kamu harus belajar ini loh. Ada. Maaf. Nanti Coba tidak lagi. minum. Tidak lagi ya. Daripada tumpah, minum dulu. Iya benar. Oh masih gitu. Oke, jadi gitu. Dari mana tadi? Nah, kalau dibersihkan nanti Mbak. Ya itu loh kesini. Ada ya. Jadi gitu, goalsnya itu sudah ada di pikiran anak. Aku pengen jadi ini. Cuman caranya seperti apa? Kita yang membantu anak-anak untuk menuju cita-citanya anak-anak. Kita hanya mengantarkan anak-anak Iya, sampai benar. jadi. Betul. Mendampingi mereka, apa yang mereka. Kalau belok-belok sedikit ya dilurusin lagi. Pasti gitu ada. Set, Iya. Kira-kira. Nah, Mbak Minian pengalaman nih pertama kali ini. Nah, coba ceritakan pengalaman paling berharga kemarin waktu ikut kunjungan. Menurut jenengan apa yang paling berharga sekali menurut jenengan dari kemarin kita ke Jawa Surabaya itu? Yang menurut saya Sing nggak terlupakan. paling amazing itu bertemu dengan presenternya. Presenternya. Nah, betul. Oke. Jadi bisa ketemu dengan presenter Iya. itu nanti kayak gitu, oh, ternyata presenter kok ini loh. Iya. Oh, bayu tinggi. Padahal ini kan nggak kelihatan kan Pak Separuh, tapi dia pakai high heel Pak. Iya kan? Pakai high heel kemarin. Jadi padahal separuhnya nggak kelihatan, tapi dia tetap pakai kostumnya. Oke. Kalau Tapi kayak tidak berdiri. Harus enggak, tidak berdiri. duduk. Tapi kan waktu kita keluar dari ruang make up kan kita tahu. Oh, oke. Kalau Pak sendiri pengalaman paling berharga tidak terlupakan apa kemarin itu? Bawa souvenir Bu, segede itu Bu. Bawa souvenir dari parkiran bus sampai ke atas itu sama anak-anak untuk bantu anak-anak. Aku curhat ya, pengalamanku sing paling nggak bisa tak lupakan itu apa? Bayangkan, saya memasukkan 87 siswa ke dalam lift. Oh iya. Berapa lift yang harus saya masukkan? Iya, saya harus naik turun 4 kali kalau nggak salah. Tet. Dan ini gedungnya Jawa Pos itu ada beberapa lantai ke atas. Nah kita waktu itu ada di lantai 4. Bayangkan, saya harus mengegrupkan anak-anak masuk ke dalam lift. Lift ini penuh, pindah lift ini penuh ya kan? Jadi kita ada di dalam Bu. Jadi naik turun Pak Mas Wahyu itu 4 kali atau 5 kali itu naik turun gitu. Mendampingi anak-anak gitu. Ya udah punya anak karena ya mohon maaf kita kan di kabupaten ya Bu, jangan menggunakan lift ya. Seneng loh Pak Anak-anak anak-anak terus di lift. kaget dan seneng ya. Iya. Waduh Pak. Ada yang kayak, udah. Dilihat di CCTV nggak enak tapi. Mungkin juga Pak, ini adalah pengalaman pertama anak-anak Iya, juga. Benar. Saya itu pusing bukan karena mabuk darat kena bus Pak, naik turun lift. Ada lagi ini di toilet kita bareng-bareng ada, maaf ya ini cerita memang saya dengan anak-anak cowok-cowok sih, apa uriner yang buat buang air kecil itu. Oh yang laki-laki nih, toilet Iya, laki-laki ya? kalau laki-laki kan dipencet itu kan keluar airnya tuh, kalau dilepas kan habis sendiri. Itu dikira dipencet terus harus dimatikan. Jadi dipencet terus sampai airnya tuh Pak nggak bisa mati Pak, terus sampai ke lantai itu. Udah biarin nanti mati sendiri. Oh nggak bisa Pak, tapi terus gini. Seru ya, anak itu ternyata seru. Nah, itu Udah biarin aja nanti dimatiin sendiri sama yang di atas. Oh iya Pak, mati sendiri ya. Ya Bu, saya habis pulang itu wis perut kaku gitu. betul. Menyenangkan sekali anak-anak. Oke. Dari Sepaku University kan kemarin sudah berjalan dengan lancar nih, kita datang di sana, kita berkunjung, kita punya pengalaman yang banyak dan kayaknya apa yang disampaikan dari Jawa Pos itu memang sudah selinier dengan jurusan kita nih. Kemudian ini dari kami nih yang terakhir nih, tapi sebenarnya nggak mau terakhir ini ngobrol dengan industri nggak ada habisnya ya, tapi deadline kita. Oke. Menurut dari panjenengan berdua, apa sih yang perlu ditingkatkan untuk kegiatan ini? Apakah ada yang kurang dan perlu ditingkatkan lagi untuk tahun ke depan? Dari Pak Iwan dulu mungkin? Kalau ditingkatkan dari, saya bilang dari segi jurusan ya Bu. Kalau dari segi jurusan mungkin
tidak ada Ibu, cuman mungkin wawasan untuk anak-anak saja. Pengetahuan lebih mungkin tahun ini kesini, tahun ini ganti lagi kita cari yang tempat lain, mungkin bisa untuk perbandingan ataupun mengembangkan tujuannya. Studi kita harusnya lebih banyak. Nah, kita bisa bekerja sama dengan BPD. Kan kemarin kita ngajukan 3 nih, tahun ini di nomor 1, tahun depan di nomor 2. Itu. Gantian. Ya. Biar semua bisa dikunjungi dengan baik. Oke. Kalau dari BP sendiri? Mungkin kalau di kehumasan ya ingin sekali ya, maksudnya merealisasikan keinginan Amin. Saya jadi tertekan ini. kepada para kepala program ini ya, untuk apa ya, lebih tujuannya lebih bergengsi lagi. Mungkin kalau tahun ini kita ke Jawa Pos TV, mungkin tahun depan kita bisa ke RCTI atau RCTI. Amin. Amin. Iya ya, bisa ke stasiun TV yang lebih oke lagi, maksudnya bukan lebih oke lagi, lebih besar lagi. Nah, betul. Mungkin bisa ke RCTI, CTV, Trans TV atau yang Ya. harapan saya juga seperti itu sih, tahun depan kita bisa kemana gitu yang agak jauh. Karena anak-anak tak ajak ke Surabaya kemarin, minta kurang jauh katanya. Lagi Bu kurang jauh katanya. Pulang itu ada yang jackpot. Wah. Mau pergi jauh gimana? Jackpot ya. Iya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini seru sekali ya kita membicarakan tentang Bujaya Industri. Semoga nanti kedepannya saya bisa mengundang Bu Evi lagi, bisa mengundang Pak Edward lagi untuk datang ke podcast kami. Jangan kapok Saya nggak bisa. Ya Bu. Jangan kapok. Sekali lagi dong, di ini kita ulang ya tadi kan celometan nih ya. DKV Animasi, kreatif, keren dan inovatif. Kreatifnya namanya gini. Kreatif, keren, dan inovatif. Oke. Salam penutup kita hari ini. DKV Animasi, kreatif, keren, dan inovatif. Yeay. Nega Podcast.